Hey guys, ini dia V10 Smartwatch. Smartwatch ini mirip dengan SG2 atau DT88 Pro ya guys, yang pernah saya review. Cuma ini fiturnya lebih komplit guys. Oh ya, buat kamu yang belum subscribe, bisa langsung subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Untuk harganya sendiri ini 560 ribuan atau sekitar 39 dolar. Kita lihat untuk di dalam kemasannya ini dapat kabel charger magnet. Dia modelnya beda ya guys daripada yang lainnya, bentuknya melengkung dengan 4 pin. Lalu di sini ada strap silikon warna hitam. V10 Smartwatch ini memiliki 3 pilihan warna. Dan ini unsur manualnya juga cukup tebal ya. Untuk kapasitas baterainya ini 240 mAh, bisa standby sekitar 3 harian. Di bagian strapnya juga ini bisa dibuka pasang dengan mudah ya guys, seperti biasa. Desain smartwatchnya ini terlihat bulat, mirip di DT88 Pro yang tadi saya bilang, dan SG2. Di bagian case-nya ini materialnya ini sepertinya dari alloy guys, warna hitam doff, cuma tidak tertulis ya. Kita lihat di bagian sisi kirinya ini ada lubang kecil untuk mic. Untuk di bagian belakang atas ini ada lubang speaker yang cukup besar. Di bagian tengahnya ini ada heart rate sensor dan di bawahnya pin charger magnet. Kemudian untuk mengaktifkannya seperti biasa, tekan dan tahan tombol di samping ini. Display ukurannya ini 1,22 inch, resolusinya 240 x 208 pixel. Sudah menggunakan 6D tempered glass. Ukuran displaynya lumayan kecil ya. Di sini kita bisa pilih bahasa yang mau kita gunakan guys. Ini saya pilih bahasa Inggris. Kita slide ke bawah ini untuk setting brightness. Lalu di sini juga ada bisa setting screen timeout. Kita slide ke atas, ini ada dial pad untuk telepon. Kita slide ke kiri, ada menu lagi. Ini tampilannya sudah yang terbaru ya. Kemudian untuk sensitivitas touchscreen-nya juga cukup bagus menurut saya. Fitur pertama yang kita lihat ada phone book. Dia harus terhubung ke smartphone. Ada find device, kalender, ada tampilan harian dan bulanan. Fitur musik control dan remote kamera juga harus terhubung ke smartwatch guys. Di bagian pedometer kita bisa setting goal target kita. Di sleep data juga kita bisa on atau off. Di sini ada Siri, heart rate. Ya, seperti ini tampilan heart rate-nya. Lalu ini ada pengingat lamanya duduk. Ada voice memo, berguna banget nih guys untuk merekam pembicaraan yang sangat penting ya. Lalu di sini ada power saving. Kalau kita aktifkan mungkin bisa menghemat daya smartwatch-nya. Lalu ada stopwatch. Di motion ini kita bisa aktifkan wake up gesture guys. Nah di pilihan watch face-nya ini juga lumayan banyak ya guys. Ada 19 pilihan watch face yang bisa kamu gunakan. Ada yang digital dan analog. Main UI ini untuk merubah tema ya. Tersedia 3 pilihan tema. Kalau yang nomor 3 tampilannya ini terlihat lebih kecil. Kalau yang nomor 1 terlihat tampilannya ini sepertinya biasa ya guys. Yang kerennya ini juga di sini dilengkapi dengan kalkulator. Bagus banget buat kamu yang suka menghitung. Jadi nggak usah repot keluarin HP untuk membuka kalkulator. Ini tema lagi guys. Yang ini untuk ubah backgroundnya aja ya. Seperti ini. Di bagian setting ini juga penting ya. Ketika mau hubungkan dengan smartphone, kita harus aktifkan Bluetooth di setting ini guys. Untuk chipsetnya sendiri ini menggunakan MTK 2502C. Bluetoothnya masih 4.0. Lalu kita ke sport. Ini tampilannya hanya tulisan aja ya. Tersedia 8 jenis olahraga. Di settingnya juga keren, kita bisa aktifkan secara manual seperti pace dan lain-lain. Ini saya tes untuk walking, tampilannya ini seperti mirip L13. Ketika saya pakai ke tangan saya yang kecil, strapnya ini pas banget, nyaman, tidak berasa berat. Lebar strapnya ini cuma 20 mm, beratnya 57,1 gram. Untuk di bagian case terlihat pas juga nih guys, tidak kebesaran ya. Karena diameternya cuma 43,4 mm dengan tebalnya 13,4 mm. Kita lihat untuk app masih sama menggunakan Fundo Pro.
Jangan lupa ketika mau dikonekkan ke aplikasi harus aktifkan Bluetooth di smartwatch-nya guys. Ya, ini sudah langsung ketemu ya. Nah, di sini yang penting guys, sebelum melakukan panggilan telepon kita harus setting lagi di bagian pengaturan panggilan Bluetooth. Konekkan ke Bluetooth smartwatch-nya. Ya, tampilannya seperti ini. Untuk melakukan panggilan keluar ke dial pad, lalu masukkan nomor telepon. Untuk tampilan WhatsApp masuk seperti ini. Dia bisa menampilkan pesan dengan banyak karakter guys, seperti di DT35 juga ya. Ya, kesimpulannya nih V10 smartwatch ini cukup komplit fiturnya. Mirip DT79 juga. Cuma kalau V10 ini lebih kecil ukurannya guys. Displaynya menurut saya lebih cocok untuk lengan kecil. Materialnya ini juga cukup solid guys. Serta bisa membaca pesan dengan banyak karakter. Watch face-nya juga banyak, tersedia 19 pilihan. Yang jadi kekurangannya di bagian layar tidak full bulat. Dia ada juga tombol kapasitifnya. Ukurannya juga cuma 1,22 inch. Baterainya juga cuma 240 mAh. Ya, setiap smartwatch pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya guys. Nggak ada yang perfect. Oke, segini dulu yang bisa saya bagikan untuk V10 smartwatch ini. Jika ada yang kurang jelas atau mau bertanya silahkan di komentar atau ke Instagram saya @fredius. Saya akan bantu jawab. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Save ready and see you next video.